Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Bestari. Saya mahasiswa dari program studi D3 Hubungan Masyarakat angkatan 2019 kelas B. Pada video pertama, saya akan mewawancarai saudara saya yang bernama Susandra Lydia Dewi dengan mengangkat tema tetap positif dan sehat pada masa pandemi. Pada video kedua, saya akan mewawancarai kakak tingkat saya, angkatan 2018, yang bernama Aulia Putri Milenia dengan mengangkat tema Tantangan Milenial Tetap Produktif dengan PJJ. Assalamualaikum Mbak Sandra. Waalaikumsalam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa aja belakangan hari ini? Ngurusin anak-anak aja di rumah. Ibu rumah tangga ya? Iya. Oke, pada kesempatan hari ini sebelum saya memulai wawancara, saya akan memperkenalkan Mbak Sandra. Perkenalkan, narasumber saya kali ini bernama Mbak Susandra Lydia Dewi. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Pada kesempatan wawancara kali ini, kita mengangkat tema tentang tips tetap positif dan sehat di masa pandemi. Pandemi COVID saat ini membuat kita diharuskan menjaga imunitas diri agar terhindar dari COVID-19. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Mbak Sandra di masa pandemi saat ini? Menurut saya sih sangat mengkhawatirkan ya. Terlebih kan saya lagi hamil. Terus kan juga punya anak kecil di rumah, jadi ya perlu diawasin. Perlu diawasin lebih ekstra lagi ya. Apa dampak yang dirasakan Mbak Sandra dan keluarga Mbak Sandra di masa pandemi ini di kehidupan sehari-hari? Banyak, dari mulai anak yang sekolah online kan menurut saya sih kurang efektif ya, soalnya kan anak-anak kurang fokus sama pelajaran, jadi agak susah buat ngajarinnya. Si ibunya mungkin sibuk juga sama Iya. urusan lagi. Sama suami saya kan pedagang, jadi pendapatan tuh menurun, apalagi kalau ada PSBB kan ya, jadi kan orang jarang keluar rumah, mungkin jadi pembelinya sepi deh. Iya. Oke, selanjutnya apa saja nih yang Mbak Sandra lakukan dalam upaya untuk mencegah penularan COVID-19? Buat menjaga COVID sih kita sekeluarga menjaga imunnya, minum vitamin ya sekeluarga, selalu memakai masker kalau keluar rumah. Kalau habis keluar rumah jangan lupa mencuci tangan, terus menghindari kerumunan lah, jaga jarak sama orang-orang sekarang. Physical distancing ya. Selanjutnya sebagai ibu rumah tangga, bagaimana caranya Mbak Sandra melindungi keluarga Mbak Sandra, terutama anak-anak Mbak Sandra yang masih kecil dan kebetulan Mbak Sandra juga yang lagi hamil saat ini? Biasanya kan sebelum ada COVID kan anak-anak suka main ya di luar rumah, sekarang sih nggak dibolehin main, paling kalau keluar kalau lagi ada hal yang penting aja boleh keluar. Kalau saya habis pergi keluar paling harus mandi dulu, ganti baju dulu baru bisa ketemu anak. Ya, jadi lebih aman lagi ya. Terus selanjutnya perlengkapan apa nih yang biasanya Mbak Sandra bawa jika emang Mbak Sandra diharuskan untuk keluar rumah, berpergian atau kemana atau ada urusan? Selalu bawa hand sanitizer, sama bawa masker cadangan, tisu basah, tisu kering, itu aja. Oh, jadi bisa buat ngelap-ngelap atau Iya. misalkan ingin megang sesuatu. Heeh. Selanjutnya kan Mbak Sandra pasti biasa sama anak-anak kalau lagi weekend suka liburan, keluar jalan-jalan sama anak-anak. Nah, saat pandemi ini itu kan tidak dianjurkan dan tidak boleh kan, berbahaya. Biasanya kegiatan pengganti apa sebagai hiburan anak-anak dan juga keluarga bersama gitu? Paling nonton TV bareng ya di rumah ya, lebih banyak itu sih, ketemu di rumah terus. Jadi terus anak juga sekarang main HP, main TikTokan doang gitu kan ya. Ya, lagi musim ya. Iya. Terus selanjutnya di pertanyaan terakhir nih, tips apa yang bisa Mbak Sandra sampaikan untuk para masyarakat agar tetap sehat di masa pandemi ini dan tetap positif? Kalau bisa tetap di rumah aja, pergi juga kalau ada hal yang penting aja, keluar rumah tetap diterapkan dan patuhi protokol kesehatan aja. 3M ya. Iya. Memakai masker, cuci tangan,
dan menjaga jarak. Kesimpulan pada wawancara hari ini, pandemi ini sangat mengkhawatirkan dan juga berdampak di kehidupan, terutama menghambatnya pendapatan dan menurunnya produktivitas yang dialami oleh Mbak Sandra. Dan alangkah baiknya kita menjaga imun dengan meminum vitamin dan juga menjaga kebersihan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan apabila sebelum makan atau sesudah memegang barang-barang. Dan yang terakhir, tips dari Mbak Sandra untuk para masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga tetap di rumah saja. Terima kasih Mbak Sandra atas waktunya dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sandra. Malam Kak Aulia. Ya, selamat malam. Apa kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa aja belakangan ini? Sibuk kerjain tugas sih. Banyak ya tugasnya? Banyak banget. Semester 5 berat. Oh, udah semester 5. Terus Iya. di masa PSBB kali ini gimana sih di lingkungan Kakak? Udah masih sepi kah atau masih rame? Kebetulan di lingkungan aku lagi zona merah. Oh, zona merah. Jadinya jalanan pada sepi, terus keluar juga takut. Kayak gitu. Safe terus ya Kak. Oke. Baik, sebelum memulai wawancara, saya akan memperkenalkan narasumber saya. Perkenalkan narasumber saya bernama Kak Aulia Putri Milenia, mahasiswa dari program studi D3 Hubungan Masyarakat angkatan 2018. Baik, wawancaranya bisa saya mulai ya Kak? Bisa. Pada masa pandemi ini, kita sebagai mahasiswa mengalami sebuah perubahan besar dalam kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan langsung tatap muka di kampus, namun sekarang digantikan dengan PJJ melalui daring sesuai dengan surat edaran Kemendikbud tentang penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pertanyaan pertama, bagaimana respon Kakak sebagai mahasiswa saat mengetahui bahwa kegiatan perkuliahan harus dilakukan melalui PJJ? Awalnya tuh waktu ada PJJ tuh kayaknya asik nih gitu kan. Karena waktu itu juga kan lagi ini kan baru pertama kali ada COVID di Jakarta ya. Iya. Terus awalnya tuh mikir kayak kayaknya lebih baik sih kalau misalkan PJJ lebih aman gitu. Tapi kesini kok makin gimana ya, makin kurang efektif kan dari mulai kalau misalkan ada mata kuliah atau ada tugas juga jadi sedikit lebih ringan gitu sih. Kenapa sih Kakak bisa kepikiran kalau PJJ itu bakal asik? Karena aku kan anak kos nih. Jadi mikirnya tuh kalau misalkan kuliah di rumah atau itu tuh kayaknya lebih seru juga. Terus kan belum pernah kan kayak pembelajaran jarak jauh tuh kayak gimana sih gitu. Jadinya mikirnya awalnya asik tuh, tapi kesini kayaknya udah cukup. Di pertanyaan selanjutnya, pada semester awal Kakak melakukan PJJ, apa sih hambatan-hambatan tertentu dalam melakukan perkuliahan? Ada atau tidak? Ada. Jadi kalau misalkan hambatannya itu, yang pertama materinya kurang masuk gitu. Kalau misalkan kuliah tuh kayaknya jadi nggak efektif aja gitu kan. Pertama kalau misalkan via Zoom, kurang efektifnya tuh tanya jawab tuh jadi sedikit lebih susah walaupun bisa, tapi jadi menurut aku jadi terhambat aja gitu kan. Terus yang kedua, tugas. Kalau misalkan sebelum PJJ itu kan ngerjainnya di kosan kan, jadi ada teman-teman tuh. Jadi lebih gampang kalau nggak ngerti apa-apa, tinggal nanya atau tinggal diskusi bareng gitu. Kalau misalkan di rumah, kayaknya lebih susah gitu. Kalau misalkan nanya ke temen juga pada belum ngerti gitu. Jadi itu sih hambatannya. Terus semasa Kakak melakukan kegiatan PJJ pasti ada titik jenuh Kakak ketika melakukan PJJ di rumah sendiri kan? Pernah nggak sih Kakak melakukan PJJ di tempat lain seperti di rumah teman atau di rumah saudara atau mungkin ke kafe pas PSBB transisi? Pernah banget, sering kalau di rumah temen tuh sering banget. Karena teman-teman juga kan pada PJJ kan, terus pada jenuh gitu. Terus sekalinya
walaupun ada kuliah, kita kadang suka main, tapi bawa laptop, bawa buku, gini gitu. Jadi biar itu sih biar nggak jenuh ya. Jadi suka ke rumah temen gitu. Iya, kalau ke rumah teman. Jadi pasti jenuh kalau cuma di rumah doang. Iya, Eh, bener banget. di pertanyaan selanjutnya, kan setelah melewati semester pertama di PJJ ini, kan di semester selanjutnya tetap PJJ kan. Ada tidak situasi yang terkadang membuat kakak merasa performa belajar kakak menurun dan menjadi tidak produktif? Iya, itu pasti banget ya ada, karena kalau di rumah tuh tantangan untuk malasnya tuh lebih tinggi gitu. Kayak pengennya main HP terus, pengennya tiduran terus kan, terus pengennya nonton terus gitu. Karena vibes-nya juga gimana sih di rumah gitu kan ya. Jadi lebih bawaannya tuh lebih nggak produktif gitu loh. Jadi Kalau di banyak kosan kan beda gitu. gangguannya banyak ya. Iya, banyak banget. Terus biasanya kapan sih gangguan-gangguan tuh apa? Pas lagi masa kelasnya atau pas lagi jam siang, jam sore, sampai tugas tuh nggak kepegang? Biasanya kalau misalkan ada kelas dadakan. Kalau misalkan kelas dadakan, misalkan di jadwalnya tuh jam 8 atau jam 9 gitu. Ntar tiba-tiba jam 3 atau jam berapa gitu kan. Itu apa ya? Jadi susah aja gitu kayak loh kok jadi masalahnya kan kalau misalkan apalagi kalau via Zoom ya, kalau via Zoom tuh jadi lebih ribet gitu kan. Itu sih. Kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih peran keluarga atau orang terdekat yang mendukung Kakak jika Kakak sedang mengalami kondisi yang buat Kakak tuh jadi malas atau tidak produktif? Ada nggak sih orang-orang terdekat yang nge-support Kakak dan itu siapa? Itu mamaku, terus teman juga kalau misalkan lagi pusing nih pasti kan gimana sih sama teman, aduh anjir gue lagi pusing banget nih gitu misalnya. Terus kayak ya udah kayak ayo kita keluar dulu bentar gitu. Biasanya sih kayak gitu. Jadi refreshing bentar terus habis itu pulang ngerjain tugas lagi. Hmm. Gitu. Biasanya kalau misalkan Kakak udah dapet support nih dari teman-teman, yang Kakak lakuin, buat bangkit lagi biar tertantang buat jadi produktif lagi tuh kayak apa? Yang terutama jadi aku tuh mikirnya kalau misalkan semakin aku tunda-tunda nih kalau ada tugas, semakin aku malas-malasan, semakin numpuk kan. Semakin numpuk tuh pasti semakin stres gitu. Karena harus ngerjain dalam waktu yang singkat. Jadi motivasi aku tuh kayak ya udah kita malasnya tuh dilawan dulu untuk sekarang biar ntar kita kesonanya juga enak gitu loh. Oke, nih setelah Kakak menjadi produktif kembali, Kakak menemukan proses belajar yang tepat sesuai dengan gaya belajar Kakak pastinya kan. Gaya belajar seperti apa sih yang Kakak telah terapkan selama hampir 2 semester ini? Gaya belajar ya. Kalau gaya belajar sih bingung ya karena belajar itu kan tuntutan cuman kalau misalkan gaya belajar tuh aku tuh lebih suka yang misalkan dosen ngasih PowerPoint nih, ngasih PowerPoint kan. Nah, terus dibaca dulu kalau misalkan emang banyak banget, aku pasti bakal misalkan ada 50 slide gitu. Nah, aku bagi nih misalkan aku yang pertama baca dari 1 sampai 20. Terus kalau misalkan aku udah capek banget dan sekiranya udah mumet banget gitu, aku tinggalin dulu sebentar. Terus habis itu belajar lagi. Nah, terus apa yang udah aku pelajarin itu aku tulis. Jadi biar ingat gitu. Tapi nulisnya tuh tanpa lihat ke materi, jadi seingat aku. Jadi dirangkum. Iya, jadi dirangkum biar lebih ingat. Selanjutnya, selama 1 semester ini, menurut Kakak, platform media PJJ yang paling efektif tuh apa? Apa Google Classroom, Zoom, Google Meet? Ada nggak? Kalau aku ada. Aku lebih suka pakai Google Classroom karena kalau di Google Classroom tuh dosen itu ngirim materi berupa entah itu di YouTube gitu kan, entah itu PPT. Jadi lebih enak aja kalau misalkan di Zoom menurut aku kurang efektif sih. Jadi aku lebih suka Google Classroom. Masuk pertanyaan terakhir, ada tidak tips and trick atau pesan-pesan buat mahasiswa lain yang lagi merasakan situasi down karena performa belajar yang menurun dan tidak produktif untuk melakukan PJJ agar mereka tuh tetap semangat untuk belajar dan produktif selalu? Tipsnya ada? Tipsnya apa ya? Ya paling tipsnya tuh pokoknya jangan
numpukin tugas, walaupun kita malas, kita harus dilawan banget, gitu kan. Pokoknya motivasinya itu kita kalau misalkan ngerjain sekarang, pasti ada waktu lebih luang gitu, ada waktu untuk jadi bikin sebenarnya itu tuh bikin kita nggak stres juga kan. Terus apalagi ya tipsnya? Bingung. Tipsnya udah sih itu aja. Dah, pesan-pesannya? Pesan-pesannya pokoknya semangat terus. Pasti ini semuanya bakal berlalu. Kita berdoa gitu ya, supaya cepet-cepet kita kuliah kayak biasa lagi gitu kan. Amin. Biar cepat ketemu juga sama teman-teman di Ya, kampus. kangen kan pasti. Oke, Udah. aku bakal bacain kesimpulannya ya. Jadi kalau Ya. menurut kakak, PJJ itu awalnya asik, bisa lebih luang di rumah, tapi ternyata setelah berjalannya PJJ, ternyata pembelajaran menjadi kurang efektif, terus banyak materi-materi yang kurang dipahami, juga tugas-tugas yang susah untuk didiskusiin bersama teman-teman. Terus menurut kakak juga dengan PJJ ini banyak gangguan-gangguannya saat di rumah seperti main HP, nonton TV, seperti itu. Terus juga terkadang ada kelas-kelas dadakan yang bikin jadi kurang persiapan untuk kelas. Dan kakak juga ngasih tips atau uh, memberikan sebuah pesan, kalau ada tugas itu sebaiknya jangan ditunda dan belajar sesuai dengan gaya masing-masing agar dapat bisa diterima, dicerna untuk setiap masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya. Terima kasih banyak Aulia yang yang sudah meluangkan waktunya dan kesediaannya untuk menjadi narasumber saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau pertanyaan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.